Silakan duduk. Farhan Jahangir Malik Sahib, tilawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur tercinta, Surah Ali Imran ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jazakallah. Saya Chaudhary, terjemah. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 sampai 105. बयान फरमूदा हजरत खलीफतुल मसीह और आबे रहमो अल्लाह ताला पेशे खिदमत है. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. शैतान रांधे हुए से Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, करने वाला Maha Penyayang. देने वाला और बार बार रहम करने वाला है. ए लोगो Hai orang-orang yang beriman, अल्लाह का bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. हक है. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. पूरे फरमाओ बरदार हो Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah. बूती से पकड़ लो Janganlah kamu bercerai-berai. ना करो. Dan ingatlah akan nikmat Allah atasmu को याद करो ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. दुश्मन थे Lalu Dia menyatukan hatimu तुम्हारे दिलों dengan kecintaan antara satu sama lain. Maka dengan nikmatnya itu kamu menjadi bersaudara.
dan kamu dahulu berada di tepi jurang api, lalu Dia menyelamatkanmu darinya. इसी तरह Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, बयान करता है supaya kamu mendapat petunjuk. और चाहिए कि Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu वो भलाई yang senantiasa menyuruh manusia kepada kebaikan, और अच्छी बातों की तालीम menyuruh berbuat baik, और बुरी melarang berbuat buruk, और ये dan mereka itulah orang-orang yang berhasil. Jazakallah. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris, Nabil Ahmad Gendo. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan terjemahan surah Ali Imran ayat 103 sampai 105. Translated by Hazrat Maulvi Sher Ali Radhiyallahu Anhu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Submission. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah atasmu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Dia menyatukan hatimu dengan kecintaan antara satu sama lain, maka dengan nikmatnya itu kamu menjadi bersaudara. Dan kamu dahulu berada di tepi jurang api, lalu Dia menyelamatkanmu darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang senantiasa menyuruh manusia kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat buruk, dan mereka itulah orang-orang yang berhasil. Who shall prosper? Jazakallah. Hadis Ataul Muhiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur tercinta, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في أسرك ويسرك ومنشاتك ومكراهك وأثرات عليك. Muslim Kitabul Mara. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan bahagia maupun sedih, ketika hak dirampas atau diistimewakan, alhasil dalam berbagai kondisi, mendengarkan perintah penguasa dan taat kepadanya adalah wajib bagimu. अच्छा जी. Oke, Malfuzat atau Al-Musawwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur tercinta. Waalaikumsalam. Malfuzat सैयदना हजरत मसीह माऊद Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam के मुतालिक फरमाते हैं मैं खुद जो berkenaan dengan wakaf, पूरा तजुर्बाकार aku sendiri yang berpengalaman sepenuhnya di jalan ini, dan hanya semata berkat karunia Allah Ta'ala, saya telah merasakan kelezatan di jalan ini, sehingga saya memiliki keinginan demi untuk mewakafkan diri di jalan Allah Ta'ala. Sekalipun aku harus mati, lalu dihidupkan lagi, mati lagi, dihidupkan lagi. Semoga keinginan yang dalam untuk mewakafkan diri tadi terus meningkat. Alhasil, karena aku sendiri berpengalaman dan telah mengalaminya, dan demi wakaf ini, Allah Ta'ala telah menganugerahkan gejolak semangat kepadaku, sehingga jika seandainya dikatakan kepadaku bahwa di dalam wakaf diri ini tidak ada manfaat dan juga pahala, melainkan
penderitaan dan kesedihan. Namun demikian, tetap saja aku tidak dapat berhenti di jalan ini. Malfuzat jilid pertama, halaman 370. Nazam Sabir Mahmud. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manzum kalam Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना ऐ आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा ऐ आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा वो दूर हैं खुदा से जो तकवा से दूर हैं वो दूर हैं खुदा से जो तकवा से दूर हैं हर दम असीर नख़वतो किब्रो गुरूर हैं तकवा यही है यारो कि नख़वत को छोड़ दो तकवा यही है यारो कि नख़वत को छोड़ दो किब्रो गुरूर बुख़्ल की आदत को छोड़ दो किब्रो गुरूर बुख़्ल की आदत को छोड़ दो छोड़ो गुरूर किब्र के तकवा इसी
जाओ खाक मर्ज़िए मौला इसी में है हो जाओ खाक मर्ज़िए मौला इसी में है जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना ऐ आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा ये नुस्खा भी आज़मा क्या जी मोहम्मद कासिम साहब Beloved Huzur, Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian telah dilahirkan untuk tujuan yang mulia, tepat pada waktunya. Ini adalah sabda pada khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah, tanggal 3 April 1987 di Masjid Fazal, London. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah, telah menyeru para Ahmadi-nya untuk mewakafkan hidup anak-anaknya bagi Islam. Beliau berharap bahwa anak-anak yang diwakafkan nanti suatu hari akan tumbuh dewasa untuk memikul tanggung jawab yang banyak dari jemaat. Ini merupakan awal dari gerakan Waqfeno. Lantas apa itu Waqfeno? Waqfeno adalah persembahan yang disampaikan oleh orang tua kepada Allah Ta'ala demi Islam. Tradisi mewakafkan anak keturunan kepada Allah Ta'ala telah dipraktekkan oleh orang-orang mulia terdahulu. Hadrat Ibrahim alaihissalam telah mewakafkan putranya yang pertama, yakni Hadrat Ismail alaihissalam, dengan bersedia untuk mengorbankannya seperti yang diperintahkan di dalam mimpi. just as Hazrat Ibrahim alaihissalam Ketika Hadrat Ibrahim hampir menyembelih putranya, Allah telah memerintahkannya untuk menghentikan dan lalu memberikan kabar suka kepada beliau bahwa Nabi Ibrahim telah memenuhi perintah Allah Ta'ala. Memenuhi pengorbanan ini terus berlanjut seumur hidup. Hadrat Ismail alaihissalam ketika beliau ditinggalkan di padang pasir Arab untuk mewakafkan dirinya dan untuk menyembah Tuhan dan mengurusi prosesi ibadah haji di Ka'bah. Allah Ta'ala begitu ridho kepada Hadrat Ibrahim karena ketaatannya, sehingga Allah Ta'ala menganugerahkan anak keturunan yang sangat banyak yang jumlahnya tak terhingga, layaknya bintang di langit dan pasir di bumi. Dengan berlandaskan pada keinginan yang sama, Ibunda Hadrat Maryam alaihissalam telah berdoa kepada Allah Ta'ala seperti yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 36. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. O my Lord, I have vowed to thee what is in my Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan kepada engkau apa yang ada dalam kandunganku untuk menghormati engkau. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui apakah ini laki-laki atau perempuan, baik atau buruk. Apapun itu, aku persembahkan kepadamu sebagai muharraran, yakni aku bebaskan dari dunia ini dan aku persembahkan ke hadiratmu. Ayah kita memiliki kesamaan dengan Hadrat Ibrahim alaihissalam, begitu juga ibu kita memiliki kesamaan dengan ibunda Hadrat Maryam alaihissalam dengan mewakafkan kita di jalan Allah Ta'ala.
Sebagai anak Waqfeno, ini merupakan tanggung jawab kita untuk menjadi seperti Ismail alaihissalam yang menyerahkan diri demi kehendak ilahi. Bagi para Waqfateno adalah kewajiban mereka untuk menjadi pria dan diwakafkan kepada Allah Ta'ala seperti Hadrat Maryam alaihissalam pada waktu itu. Hadrat Imam Mahdi alaihissalam tidak hanya mewakafkan dirinya sendiri untuk mengkhidmati Islam, bahkan memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Beliau telah bersabda, "Ya, saya sangat berpengalaman dalam hal ini. Hal mewakafkan hidup di jalan Allah Ta'ala dan hanya mengharapkan keridaan dan anugerah Allah Ta'ala. Saya sangat mencintai ketentraman dan kebahagiaan yang aku harapkan dengan mewakafkan hidupku di jalan Allah Ta'ala. Jika sejak aku mati, lalu dihidupkan lagi, aku mati lagi dan dihidupkan lagi, maka setiap kali keinginanku akan bertambah untuk melakukan yang sama dengan kecintaan." Malfuzat volume 1, halaman 370. Pada tanggal 18 Januari 2013, Huzur tercinta Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda di dalam khutbahnya, "Para Waqfeno hendaknya memperlihatkan semangat yang tinggi dalam setiap pengorbanan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Tanpa memperdulikan betapa beratnya, harus menghormati janji sumpah wakafnya tanpa pamrih, dan tidak ada hawa nafsu duniawi yang dapat menggelincirkannya dari itu." Pembaruan Islam pada masa kita telah menuntut kita untuk melanjutkan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam. InsyaAllah Ta'ala, para Waqfeno akan menjadi garda terdepan untuk mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai Waqfeno. Amin. Jazakallah. Ataun Nur Chaudhry Sahab. Assalamualaikum warahmatullahi. Huzur tercinta, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman di dalam firman yang berberkat, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ali Imran ayat 105. Artinya, dan hendaklah ada segolongan di antara kalian yang senantiasa menyeru manusia kepada kebaikan, कि वो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और नेक बातों की तालीम दें और बदी से रोकें, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। हम अगर तारीख का मुतालिया करें तो पता चलता है जब से नस्ल आदम का वजूद कायम किया गया है, उसी वक्त menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk, dan mereka itulah orang-orang yang berhasil. Jika kita menelaah sejarah, maka dapat diketahui bahwa semenjak keturunan Adam berlangsungkan di dunia ini, sejak saat itu para utusan Allah Ta'ala dan hamba yang soleh mulai tampil untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia dan mencintai Allah Ta'ala, yang tugasnya adalah untuk menyelamatkan manusia dari serangan syaitan yang kotor dan memberikan sarana untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dalam medan wakaf yang terluas dan terbesar, telah diberikan contoh yang tiada banding oleh junjungan kita Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang menyuruh kepada hidayah, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran yang sama seperti orang-orang yang mengikutinya." Sahih Muslim. Hadrat Masih Maud alaihissalam yang tujuannya adalah untuk menyegarkan ajaran Islam dan mempersembahkan kehidupan suci Rasulullah SAW dalam amalan nyata kepada dunia. Beliau alaihissalam bersabda, "Jika kita memiliki kewenangan, maka kita akan seperti orang-orang fakir yang pergi ke rumah-rumah untuk menyebarkan agama Allah yang benar dan menyelamatkan orang-orang dari syirik dan kekufuran yang membinasakan, dan mengakhiri kehidupan ini di dalam tabligh, sekalipun harus terbunuh di dalamnya." Malfuzat jilid ketiga, halaman 391. Dengan melangkah di atas jalan Hadrat Masih Maud alaihissalam, para Waqfeno telah bertekad untuk mewakafkan hidup demi untuk menyebarkan agama di jalan Allah Ta'ala.
ketika memulai gerakan Waqf Now, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah menjelaskan tujuannya. Beliau bersabda, untuk kemajuan Islam Ahmadiyah pada abad yang mendatang, banyak sekali jalan yang akan terbuka, dan pada saat itu akan diperlukan banyak sekali para Waqf Now yang akan memasuki berbagai bidang kehidupan dan setiap saat sibuk untuk tabligh Islam. Huzur tercinta, kami para Waqf Now yang saat ini ada di hadapan Huzur meyakini bahwa orang tua kami sangat beruntung yang telah mengamalkan sunnah Ibrahim lalu mendapatkan kemuliaan untuk bergabung di dalam gerakan yang luar biasa ini. InsyaAllah ta'ala setelah dewasa nanti kami akan pergi ke berbagai negara untuk tabligh Islam dan untuk menerangi nama Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menyebarkan keagungan Islam. Kami akan bekerja, insyaallah. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, kadang aku Adam, kadang Musa, kadang Yakub. Begitu juga aku Ibrahim. Keturunanku tidak terhingga. Sisi maqam Masih Maud alaihi salam ini menuntut kita untuk melaksanakan hak sebagai Adam, Musa, Yakub, dan Ibrahim tersebut. हमारी मंजिल तकवा और जिहाद की वो मंजिल है जिस पर रज़ाए ताला की प्यार भरी नजर पड़ रही हो. Dengan kerendahan hatian dan istighfar harus menjadi kebanggaan Adam juga. Dengan doa buayan ibu-ibu Maryami dan bapak-bapak Ibrahimi, semoga kita menjadi Ismail yang ikhlas dan benar. Amin. Jazakallah. Sekarang grup presentation Jariullah Bilal Hashir Zafir. Kaki kesemutan, jangan sampai terjatuh, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur, ऊंचा कर लो tinggikan और नीचे से. dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur, hari ini kami mendapatkan kehormatan untuk memberikan presentasi mengenai wisata kota Vancouver, British Columbia, rumah dari masjid terbaru di Kanada, Masjid Baitur Rahman. Nubuatan, aku akan sebarkan pesan engkau ke seluruh pelosok penjuru dunia. Sudah dikenal oleh semua Ahmadi di dunia. Ini telah dinubuatkan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam pada tanggal 1 Februari tahun 1886 di desa terpencil di Kadian, India. Pernyataan seperti ini dianggap mustahil karena datangnya dari desa terpencil di India. Alhamdulillah, kita semua sekarang menyaksikan bukti dari nubuatan tersebut dalam peresmian masjid terbaru di Vancouver. Vancouver, ketika dilihat dari peta dunia, benar-benar terletak di ujung dunia. Kota ini berada di pantai Pasifik Kanada. Masjid ini sendiri berada di tepi sungai Alex Fraser, sungai yang membelah daerah tersebut. Masjid Baitur Rahman ini mudah dilihat dari jembatan Alex Fraser, jembatan utama yang menghubungkan tiga kota, yaitu Richmond, New Westminster, dan North Delta. Tetapi daerahnya tidak selalu terlihat seperti ini. Hashir akan menjelaskan sejarahnya, bagaimana kota ini menjadi tuan rumah untuk menjadi masjid terbaru di Kanada. Sekarang, saya akan mempersilahkan kawan saya Athar Bajwa untuk menyampaikan sejarah kota Vancouver. Assalamualaikum Huzur. Sekarang saya akan menceritakan sejarah singkat kota Vancouver dan penduduk awal di sini. Vancouver sampai pada awal tahun 1500 ditempati oleh suku asli. Dua orang penting dalam sejarah Vancouver adalah penjelajah awal Jose Maria Narvaez dari Spanyol dan Kapten George Vancouver. Jose Maria Narvaez adalah seorang perwira angkatan laut dan penjelajah dari Spanyol. Tahun 1791, dia memimpin eksplorasi pertama Eropa di Selat Georgia, selat yang menghubungkan Pulau Vancouver dan pulau utama British Columbia. Penjelajah yang kedua, Kapten George Vancouver adalah seorang perwira angkatan laut dari Inggris. Dia dikenal karena ekspedisi tahun 1791 sampai 1795. Dia memetakan pantai Alaska, British Columbia, dan Washington, dan Oregon. Dia adalah orang Eropa pertama yang memasuki Bird Inlet, semacam teluk pantai. Pada tanggal 19 Juni tahun 1792, dinamakan setelah kawannya, Hari Bird Inlet sekarang menjadi tuan rumah pelabuhan laut Vancouver, pelabuhan tersibuk dan terbesar di Kanada. Sekarang kawan saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan Vancouver. Assalamualaikum Huzur.
Awal tahun 1860, pemukiman meningkat disebabkan oleh gold rush atau perburuan emas di lembah Fraser Brought more settlers. dan penebangan pohon di sekitar lembah. Tetapi Vancouver berada di antara Samudra Pasifik dan pegunungan Rocky yang menyebabkan kota ini terisolasi dari kota-kota lainnya di Kanada. Untuk menangani kesulitan ini, pemerintah Kanada memperpanjang jalur kereta api Kanada Pasifik sampai ke Vancouver pada tahun 1885, yang menyebabkan jumlah populasi penduduknya bertambah banyak. Jalur kereta api ini sekarang menghubungkan Vancouver dengan kota-kota besar di Kanada. Pembangunan jalur kereta api dan pertumbuhan industri lokal di Vancouver mengakibatkan kedatangan para imigran yang datang dari China, India, dan Jepang. This brought about many immigrants. Mereka memilih Vancouver sebagai tempat tinggal barunya. Chose Vancouver as their new homes. Sekarang saya akan mempersilahkan Zafar Ahmad untuk menyampaikan salah satu industri utama di Vancouver hari ini. Assalamualaikum Huzur. Industri pariwisata adalah hal yang sangat penting untuk kota Vancouver. Vancouver adalah tujuan wisata utama dengan jumlah wisatawan lebih dari 8,3 juta pada tahun 2012. Salah satu tempat wisata yang paling populer di Vancouver adalah Taman Stanley. Ini adalah taman yang luasnya 404,9 hektar. Taman ini dibuka tahun 1888, yang namanya diambil dari Gubernur Lord Louis Stanley. Vancouver dinobatkan di daftar kota yang paling nyaman untuk dijadikan tempat tinggal di dunia pada tahun 2011. Tidak mengherankan, Vancouver terus berkembang dan bertambah maju. Sekarang kawan saya Jariullah akan memberikan data-data statistik kota Vancouver. Vancouver dijuluki juga sebagai kota dengan beragam etnis penduduk dengan segala keunikannya. Sejak abad 18, banyak pendatang ke sini sehingga kota ini Vancouver menjadi tempat pusat terbesar bagi komunitas orang Cina dan Sikh. Perkiraan jumlah penduduknya 2,4 juta yang notabene tinggal di ibu kota, tetapi banyak juga yang tinggal di kota-kota kecilnya. Perkembangan yang sangat pesat di daerah yang paling terpencil di dunia ini membuktikan nubuatan ilahi kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Aku akan sebarkan pesan engkau ke seluruh pelosok penjuru dunia. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan berkahnya pada kita semua sebagai anak Waqfinau untuk menyiarkan pesan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah. Oke. Itu saja. Ada 10 menit lagi. Apa lagi sekarang? Silakan Anda duduk saja. Saya tidak bertanya kepada Anda. जी ठीक है Saya ingin menyampaikan permohonan doa kepada Huzur bahwa pada tahun lalu, bulan Juli, saya ke Kanada dengan keluarga. Tahun ini, pada 14 Mei, ada jadwal untuk sesi mendengarkan di pengadilan, namun di-cancel. Huzur bersabda, "Dari mana kamu?" "Dari Sargodha." "Saya dari Rabwa, Huzur." इलाका तो वही नसर को तैयार होने का दिन का थोड़ा सा आ गया Huzur mohon doa untuk. Oke, semoga Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya. Kamu sudah banyak bertanya, berikan kesempatan kepada orang lain. Berikutnya, coba ini yang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum, Huzur. Pertanyaan saya adalah, ketika Najasyi, yakni Raja Habsyah, wafat, Hadrat Rasulullah SAW menyolatkan jenazah gaibnya. Apakah kita boleh menyolatkan jenazah orang Kristen, Huzur? Huzur bersabda, beliau Muslim. Beliau sangat menghormati pendakwaan Rasulullah dan meyakini, dan hatinya sangat menghormati. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada Rasulullah kabar kewafatan Raja Najasyi tadi bukanlah melalui telegraf, telepon, dan lain-lain. वफात की इत्तला मिल गई हो Allah Ta'ala sendiri yang mengabarkan kepada Rasulullah ठीक है bahwa Najasyi telah wafat. किसी की नहीं लेकिन Dan tidak diketahui apakah saat itu sudah dikuburkan atau belum. Untuk itu Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah Ta'ala menyukai raja tersebut. ठीक है Dan tentunya di dalam hatinya telah beriman kepada Rasulullah. Oke? Beliau dari antara orang-orang mukmin. जनाजा पढ़ो Karena itulah
Rasulullah menyolatkan jenazah gaib untuk beliau. मसीह अलैहिस्सलाम को Kapan saya mengatakan untuk menyolatkan jenazah orang Kristen? वो फौत हो जाता है Ya, jika ada orang Muslim yang tidak beriman kepada Rasulullah, उसका जनाजा namun jika orang itu wafat dan tidak ada orang yang menyolatkan jenazahnya, maka para Ahmadi harus menyolatkan jenazahnya. कलमा तैयबा पढ़ने Karena orang yang beriman kepada Rasulullah नहीं होना चाहिए mengucapkan kalimah syahadat, hendaknya tidak dikuburkan tanpa disolatkan jenazahnya. Jika Ahmadi mengetahui kabar tersebut, maka merupakan tuntutan akhlak, kewajiban dalam kehidupan beragama untuk menyolatkan jenazahnya dan menguburkannya. Orang Kristen tidak perlu untuk disolatkan. Oke. Assalamualaikum Huzur. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah, ada beragam rekayasa genetik dan proses mutasi gen seperti penelitian sel kulit. Ya, apa? Ada berbagai manfaat dari rekayasa genetika dan juga mutasi gen seperti sel induk. Stem cells. stem cells yes Bagaimana batasannya dalam hal ini? Seberapa jauh kita dapat mengambilnya? Huzur bersabda, sejauh itu bermanfaat untuk umat manusia. Okay. yes Untuk tujuan kesehatan diperbolehkan, tapi bukan untuk cloning. Cloning itu dilarang, cloning is prohibited otherwise genetic engineering में cloning tidak diizinkan. it's not permissible right Namun sel induk untuk pengobatan dari antara organ kamu atau penyakit, kamu dapat menggunakannya. Apakah ada manfaat dari cloning? Tidak ada. Seperti yang saya katakan, cloning sama sekali dilarang. Acha. हैं Allah Ta'ala mengatakan, jika kalian ingin merubah creation में you want ciptaan Allah Ta'ala, dan jika kamu melakukannya, maka will be nerakalah tempat bagi orang-orang yang melakukannya, yakni neraka jahanam akan menjadi tempat bagi orang-orang yang melakukannya. Meskipun kamu bisa melakukannya, namun Allah Ta'ala tidak menyukai perbuatan demikian. all Rekayasa genetik juga baik bagi kamu sejauh itu bermanfaat bagi umat manusia human beings or dan juga makhluk lainnya. creation of Allah हाँ जी ठीक है हाँ जी Karena cloning sama sekali merusak sistem genetik. genetic system हाँ जी Oke? Baik Huzur. Jazakallah. जी Assalamualaikum Huzur. Bagaimana cara kita berbicara kepada kalangan muda berkenaan dengan Islam? Bagaimana kita berbicara mengenai Islam kepada para siswa jika mereka tidak tertarik dengan agama sama sekali? Silakan duduk. Pemuda, maksud kamu adalah non-Ahmadi atau Ahmadi? Non-Ahmadi Huzur. Oke. Masalahnya adalah banyak manusia yang saat ini ingin terbebas dari agama. Untuk itu, pertama-tama adalah sadarkan mereka bahwa Allah Ta'ala itu ada. Jika mereka memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan, maka kamu bisa bicara dengan mereka mengenai agama. Jika mereka tidak percaya kepada Allah Ta'ala, bagaimana mereka akan mendengarkan kamu dan berbicara mengenai agama? Jadi setiap orang hendaknya diperlakukan secara berbeda. Mereka yang ateis, sadarkan mereka mengenai keberadaan Tuhan. Mereka yang meyakininya, sampaikanlah kepada mereka apa itu agama. फिर उसको बताना पड़ेगा कि what is religion Dan untuk itu, apa itu agama dan kenapa Islam merupakan agama yang benar? Untuk itu, Anda yang wakafinau, kalian harus membaca buku Study of the Teaching of Islam, कुरान karya Harith Khalifatul Masih yang kedua,
Bacalah itu, dan pada 100 halaman pertama, di sana dijelaskan secara lengkap apa itu agama dan kenapa agama dibutuhkan dan apalah agama yang benar. Sudah baca buku itu? Belum? Bacalah. Waqfino harus membacanya, jangan hanya bertanya saja ya, baca juga. The Baca of Tafsirul Quran adalah study of the teaching of the Holy Quran, kan? नाम स्टडी ऑफ द टीचिंग ऑफ द होली कुरान ही है ना? Dalam bahasa Inggrisnya, हाँ हाँ Introduction to the Study of the Holy Quran. राइट Pada 100 halaman pertama buku itu berkenaan dengan agama, akan dijelaskan di sana. Selanjutnya, हाँ जी yang belakang, पीछे 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 yang गोल टोपी दाढ़ी वाला नो yang di belakang. पीछे ला। Assalamualaikum Huzur. हाँ बताओ Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali, difirmankan dari antara jin dan manusia. Apa yang dimaksud dengan jin? Seperti yang diyakini oleh orang-orang itu makhluk gaib. Huzur bersabda, banyak sekali arti dari jin, yakni sesuatu yang tidak sering nampak, bukanlah yang tidak nampak, tapi yang jarang nampak, sehingga kamu jarang melihatnya. Misalnya, orang-orang besar yang tidak sering nampak di kalangan orang biasa, mereka pun disebut jin. Bakteri juga disebut jin, karena kamu tidak bisa melihat dengan kasat mata. Pada zaman dulu, जो वो ketika orang menggunakan tulang hewan untuk membersihkan, Rasul melarangnya dan menasihatkan untuk menggunakan batu. Dengan demikian banyak sekali definisi dari jin. Jin juga adalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, datang lalu duduk, mendengarkan tilawat, ayat Al-Quran, lalu pergi lagi. Jadi definisinya berbeda-beda. Huzur di dalam kisah bahwa mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, Huzur bersabda, ya orang-orang tadi yang mendengar tilawat Al-Quran, maksudnya adalah sekelompok orang, dan mereka adalah para pemimpin dari berbagai daerah, और वो लीडर्स थे किसी ऐसे mungkin saja seperti daerah Kashmir dan lain-lain, yakni orang-orang Bani Israel. Mereka mendengarkan Al-Quran, lalu pergi kepada kaumnya dan mengatakan bahwa Nabi yang akan datang itu telah datang, dan inilah ajarannya. Mereka pun disebut jin, yakni bukan orang biasa, para pembesar. कॉमन मैन ना हो ठीक है यस Pertama-tama berikan dulu kepada Maulwi Sahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Huzur tercinta. Huzur, sering sekali saya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke event-event tabligh di British Columbia, di Kanada. Kami melakukan tugas kami, seperti membagikan brosur. Huzur bersabda, tugas kalian tidak hanya itu, melainkan follow up juga. Hendaknya ditindaklanjuti setelah membagikan brosur itu. Dan itu tidak dilakukan oleh kalian. Kalian hanya membagikan brosur saja. Tugas utama kalian adalah memfollow up-nya justru. Jika kalian memfollow up-nya, saya kira kalian tidak perlu lagi bertanya kepada saya. Baik, Huzur. Ini kan pertanyaan kamu, kan? Bagaimana kita pergi untuk menemuinya, meneleponnya. Untuk itu saya katakan, setelah memberikan brosur, hendaknya ditindaklanjuti. Berikan introduction of Ahmadiyah atau message of peace. Siapa yang membawa pesan perdamaian ini? Hadrat Masih Maud salam telah ditakdirkan untuk datang di abad ini. Dan orang itu telah datang di dalam wujud Hadrat Masih Maud salam. Sampaikan jika pesan ini, maka di dunia akan tercipta kedamaian, akan terjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Kamu akan melihat Allah Ta'ala. Jika tidak, jumlah mereka semakin banyak dan acuh tak acuh terhadap agama. Oke, kamu harus melangkah pada tahap berikutnya. और मजहब के बारे में इंडिफरेंट होते जा रहे हैं लोग ठीक है अगला स्टेप Jika kamu tidak memfollow up-nya, meninggalkannya, mereka pun lupa, kamu pun lupa. Pada tahun 2005, saya pernah berkunjung ke sini. Sekarang datang lagi pada tahun 2013, banyak sekali para Ahmadi yang berjumpa dengan saya. Tahun 2005, saya sudah tidak ingat lagi selama 8 tahun. Yang saya ingat adalah yang sering berjumpa dengan saya. Untuk itu, mereka akan mengingat kamu, mengingat pesan kamu, jika kamu sering menjumpai mereka.
को आप frequently मिलेंगे फिर, right? Ini kan yang ingin kamu tanyakan kan? यही सवाल करना था। Betul Huzur, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullah. अच्छा, Huzur, pertanyaan saya adalah, rokok itu sesuatu yang sangat merugikan dan tidak ada manfaatnya. Lantas kenapa di dalam Islam diizinkan? Islam yang mana yang mengizinkan? इस्लाम में तो Tidak disebutkan. नाम क्या है? Islam itu kan Al-Quran. Begitupun sunnah dan hadis Rasulullah yang sampai kepada kita. उस जमाने में Pada zaman Rasulullah belum ada rokok. Untuk itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Itu yang pertama. इस्लाम Memang Islam mengatakan buruk kepada sesuatu yang membuat manusia kecanduan untuk mabuk. की हज़रत मसीह मौला Merokok dilarang के karena अगर itu adalah sesuatu yang buruk. मना है, Mereka yang sudah kecanduan hendaknya meninggalkannya. Dalam suatu majlis, Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah melarang menggunakan hookah, sejenis rokok. Para sahabat yang mendengarkan ceramah Hadrat Masih Maud alaihissalam itu, sesampainya di rumah, mereka menghancurkan hookahnya itu. ठीक है? Bahkan Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda bahwa jika tembakau, rokok, hookah ada pada zaman Rasulullah, maka mungkin Rasulullah akan melarangnya. Oke? Baik, Huzur. बस Assalamualaikum, Huzur. Pertanyaan saya adalah, apakah Waqfino boleh memasuki bidang perdagangan seperti otomotif? Memasuki bidang perdagangan seperti otomotif, ट्रेड्स, bisnis perdagangan. हाँ, Huzur bersabda, kamu harus meminta izin terlebih dahulu. Kamu bisa memasuki bidang tersebut you see? jika kamu memiliki ketertarikan di dalam bidang tersebut. Namun perdagangan apa saja, tidak hanya otomotif saja. Type of trading, ना? Maksud saya otomotif saja, Huzur. Huzur bersabda, kamu sedang berbicara perdagangan kan? Beragam jenis perdagangan kan? Kenapa kamu mengkhususkan otomotif saja? Anak ini berbicara masalah perdagangan kan? कर रहा है ये? Huzur, keahlian misalnya di dalam bidang perlistrikan. Iya, berbagai macam keahlian. Kenapa kamu mengkhususkan ke bidang otomotif saja? Karena keahlian banyak jenisnya kan? Kamu bisa memasukinya. Jemaat membutuhkan automekanik, pakar listrik, kita membutuhkan electronic engineer, mechanical engineer. Ada yang memberitahukan kepada saya, Huzur, bahwa sebagai Waqfino kita bisa masuk bidang perdagangan. Huzur bersabda, jika kamu ada ketertarikan dalam sesuatu hal, maka pelajarilah itu. हमारे में इंटरेस्ट है किसी चीज में, Lalu sampaikan bahwa saya ingin mempelajari ini. Untuk itu pernah saya katakan bahwa चाहता हूँ या इसीलिए मैंने कहा था आफ्टर 15 years ketika memasuki universitas nanti pada usia 18 tahun, अपना बॉन्ड रिन्यू करो, perbarui lagi bahwa saya ingin mempelajari ini. Jika kamu अगर वो menempuhnya, oke. ठीक है, Jika kamu diizinkan, silahkan. Setelah lulus dari pendidikan tersebut, mendapatkan gelar. your education whatever you are doing, Setelah itu, तुम्हें बता देंगे कि akan diberitahukan kepada kamu apakah kamu akan bekerja atau apapun. Mekanik, electrician, plumber, keahlian seperti itu diperlukan oleh jemaat. लोगों को भी तो हमें Jika memang ingin menempuhnya, silahkan. Namun, kenapa kamu tidak bercita-cita yang tinggi? going to do auto mechanic course. Huzur, saya hanya tertarik dengan hal yang seperti itu. Huzur bertanya, kamu sedang belajar apa? Kelas 12, Huzur. Huzur bersabda, apa rencana kamu? Saya ingin memasuki bidang bisnis. Huzur bersabda, justru lebih baik automekanik daripada bisnis. Jemaat mau bisnis apa? करेगी जमात दिया हमारी कार डीलरशिप Oke, ठीक है. Silakan duduk. Jazakallah, Huzur. या एक सवाल कर लो बस. Satu pertanyaan lagi, silahkan. Berikan pada anak kecil itu. Yang besar-besar sudah kan? Assalamualaikum, Huzur. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya telah menghafal surah Al-Jum'ah. अच्छा माशाल्लाह अभी तो Apakah boleh saya memperdengarkannya? Huzur bersabda, sekarang waktunya sudah sedikit lagi. Masya Allah, kamu sudah menghafalnya ya? Bagus.
Kalau kamu bacanya akan cukup memakan waktu. ठीक है Oke? चलो तो पहले Kalau begitu, baca saja 5 ayat. Di sini, Huzur, tolong baca 5 ayat pertama. आते हैं वो सुनाओ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Oke, cukup. Kamu dari mana? Assalamualaikum. Saya dari Calgary, Huzur. Dari mana aslinya? Maksudnya orang tua kamu. Mereka telah kembali ke Fat McMurray. They went back to Fat McMurray. where हाँ Maksud saya, orang tua kamu pindah dari suatu tempat ke Kanada, kan? Dari mana asal-aslinya? Mereka dari Nigeria, Huzur. Itu yang saya maksud. Siapa ayah kamu? Abdul Ghani Sahib. Oh, kamu putra Abdul Ghani Sahib, ya? Apa kegiatan kamu sekarang? Apakah kamu belajar di Kanada di sini? Ya, Huzur, saya sedang menempuh pendidikan Electrical Engineering. Salah seorang saudari kamu di Australia, kan? Apakah dia telah menyelesaikan PhD-nya? Ia masih menempuh pendidikan pengobatan. Huzur bersabda, salah seorang kakak kamu waktu itu sedang menempuh PhD. Ia, Huzur, telah selesai PhD-nya. अच्छा 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 माशाल्लाह right Kamu wakfenau, ya? Apa rencana kamu di masa yang akan datang? what is your plan Setelah lulus pendidikan nanti, apa rencana kamu? Electrical Engineering, kan? mechanical engineering Iya, Huzur. electrical engineering so then Apakah kamu akan melanjutkan sebagai wakaf zindagi? or you want to do your own Iya, Huzur, saya berkeinginan untuk itu dan menunggu nasihat Huzur. अच्छा so after you complete Ketika kamu selesai pendidikan nanti, hubungi saya, ya? right Baik, Huzur. Oke. sit down Silakan duduk. Oke. Assalamualaikum, Huzur. Huzur, apa yang kami ketahui bahwa jika ada pemuda Ahmadi ingin menikahi wanita dari agama lain, misalnya Kristen atau Yahudi, ia harus meminta izin terlebih dulu dari khalifah. Pertanyaan saya berkenaan dengan Islam pada umumnya. Kita mengetahui bahwa pria Muslim dapat menikahi wanita non-Muslim. Lantas, kenapa wanita Muslim tidak dapat menikahi pria dari luar agama? Kawan saya melontarkan keberatan akan hal ini. Katanya ini tidak adil. Bagaimana kita meresponnya? अच्छा बात ये है कि Kenapa tidak ada kesamaan dalam hal ini? Masalahnya adalah, marry a girl jika kamu menikahi wanita non-Muslim, maka wanita itu akan berada di bawah live under your pengaruhmu. Pria ataupun laki-laki मर्द का berkuasa, kan, lebih dominan. Namun jika wanita Muslim menikahi pria Kristen misalnya, maka wanita Muslim itu akan berada di bawah pengaruh suaminya nantinya, yakni di bawah pengaruh agama suaminya. Untuk itu Islam mengatakan, why Islam says karena wanita ini sifatnya tidak dapat bertahan, karena itu wanita Muslim tidaklah diizinkan untuk menikahi pria non-Muslim. a man who
who is not of her religion. Right? Sekarang sudah 9.30, kita harus sholat nanti. Sudah 1 jam ya? Oh ya, kamu silakan. Assalamualaikum Huzur, pertanyaan saya adalah malaikat tidak melakukan kesalahan, yakni tidak menentang perintah Allah. Lantas kenapa iblis ketika diperintahkan tidak mau sujud? Karena iblis bukan malaikat kan? Siapa bilang iblis itu malaikat? Iblis bukan malaikat kan? Sebelum menjadi syaitan ya syaitan, tidak disebut malaikat kan? Allah Ta'ala tidak menyebutnya malaikat. Itu apa yang saya dengar saja Huzur di luar. नहीं उसमें तो ada majelis yang buruk dan orang-orang baik. Para malaikat melakukan kebaikan. Syaitan mengatakan, saya tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Karena fitrat syaitan kan seperti itu. Karena itu dia mengatakan, aku terbuat dari api, sedangkan manusia dari tanah. Jadi sifat api tidak diberikan kapasitas untuk tunduk oleh Allah Ta'ala. Sebelumnya pun api dia itu, bukan malaikat. Malaikat kan naungan yang dingin. Oke, kamu faham kan? Api itu bagaimana mungkin malaikat? Oh, kan ada acara tamat Al-Quran ya? Oh, pada acara hari ini ada itu. Oke, kalau begitu. Amir Sahib mengingatkan ada acara lain.